Pada kesempatan ini kami berdua akan menjelaskan sedikit tentang tipe data logika. Tipe data. Tipe data berfungsi untuk mempresentasikan jenis dan nilai yang terdapat dalam program. Sebagai contoh, kita mempunyai suatu data yang nilainya 2, maka 2 termasuk ke dalam tipe bilangan bulat. Begitu juga dengan data yang bernilai rahasia C++, maka data tersebut dikategorikan dalam tipe teks. Kesalahan dalam menyebutkan tipe data akan menyebabkan program yang kita buat tidak dapat dijalankan. Kalaupun dapat dijalankan, program akan memberikan nilai yang tidak akurat sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam menentukan tipe data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan program yang kita buat. Tipe data dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Tipe data dasar dapat didefinisikan, yaitu digolongkan dalam 4. Pertama, tipe bilangan bulat. Kedua, tipe bilangan real. 3, tipe bilangan logika. 4, tipe bilangan karakter. Tipe bilangan bulat digunakan untuk mempresentasikan data numerik yang berupa bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak mengandung angka di belakang koma. Contohnya 21, 3, dan 78. Oke. Selanjutnya, tipe bilangan real. Tipe bilangan real ini adalah yang mempresentasikan data-data bilangan yang mengandung angka di belakang koma. Contohnya 3,14, 21,3, dan 3 dan 20,1. Selanjutnya, tipe data logika. Tipe ini mempresentasikan data-data yang mengandung 2 buah nilai, yaitu nilai logika atau biasa disebut boolean. Nilai logika itu sendiri hanya terdiri dari nilai benar dan salah yang biasa didefinisikan dalam tipe bool dan yang berupa true, benar, atau salah. Yang keempat, tipe karakter. Tipe ini digunakan untuk mempresentasikan data karakter seperti A besar, A kecil, 9, dan sebagainya. Tipe karakter selalu diapit oleh tanda petik tunggal. Suatu karakter yang diapit oleh tanda petik ganda dan dianggap sebagai string. Sebagai contoh, A tanda kutip A besar balas kutip karakter, sedangkan A tanda kutip 2 A besar dan adalah string terdiri dari sebuah karakter. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tipe data bentukan. Tipe data bentukan adalah tipe data yang dibuat sendiri sesuai kebutuhan dalam program yang akan kita buat. Tipe ini lebih dikenal dengan sebutan dalam bahasa asing, yaitu user defined types. Adapun yang termasuk ke dalam tipe bentukan adalah array atau larik, struktur, dan numeris, termasuk juga string.
Jika kita pernah memprogram dengan bahasa Pascal, maka struktur ini dikenal dengan istilah rekaman atau record. Pada kesempatan ini saya hanya membahas tipe struktur. Sesuai dengan namanya, struktur adalah tipe data bentukan yang menyimpan lebih dari satu variabel, bertipe sama maupun berbeda. Untuk membuat tipe data struktur dalam C++, kita harus mendeklarasikan dengan menggunakan kata kunci struct. Apabila sebelumnya kita pernah mempelajari bahasa pemrograman Pascal, maka istilah struktur ini lebih dikenal dengan istilah record atau rekaman, serta bentuk pendeklarasiannya adalah dengan menggunakan kata kunci record. Berikut ini bentuk umum pendeklarasian tipe data struktur di dalam C++. Struktur nama underscore struktur buka kurung awal tipe underscore data variabel 1 titik koma, tipe underscore data variabel 2 titik koma, balas kurung awal. Ingat, dalam pendeklarasian struktur kita harus mengakhirinya dengan tanda titik koma atau simbolnya. Apabila kita telah membuat tipe data bentukan baru yang berjenis struktur, tentu kita akan menggunakannya dalam pendeklarasian sebuah variabel. Pada saat itu kita harus melakukan pengakasan terhadap isi dari struktur tersebut dengan menggunakan operator titik. Terima kasih. Jika teman-teman ingin mencoba tipe data bentukan, bisa dicoba sendiri, dan yang ingin mencoba, selamat dan sukses. Saya Robi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.